Halo, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Jessica Sandra Sitompul dengan NIM 1912126, mahasiswi program studi Sistem Informasi di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas proyek dari ujian tengah semester mata kuliah praktikum jaringan komputer. Baik, untuk proyeknya yaitu berdasarkan proyek ini, saya diminta untuk membuat sebuah simulasi rangkaian jaringan dengan melibatkan perangkat-perangkat sebagai berikut, yaitu terdapat 2 PC, 2 laptop, 2 server, 2 switch, dan 1 router. Kemudian saya diminta untuk menyelesaikan problem sebagai berikut, yaitu 2 buah PC dan 1 server terhubung ke 1 switch. Server tersebut menyediakan layanan DHCP dengan range IP dari 192.168.1.2 sampai 192.168.1.6. Salah satu IP akan menjadi IP statis milik server. Kemudian untuk rangkaian di sisi lainnya melibatkan 2 laptop dan 1 server yang terhubung ke satu buah switch. Server tersebut menyediakan layanan DHCP dengan range IP dari 192.168.2.2 hingga 192.168.2.6. Salah satu IP akan menjadi IP statis milik server. Kemudian kedua switch terhubung ke sebuah router untuk saling berkomunikasi. Router tersebut memiliki gateway yang pertama 192.168.1.1 dan yang kedua adalah 192.168.2.1. Untuk soal kedua, saya diminta untuk membuat dokumentasi simulasi dari pembuatan hingga connection testingnya dalam sebuah video. Dengan demikian, dari soal tersebut maka saya akan memulai membuat simulasinya. Baik, di sini saya akan alihkan langsung ke software Cisco Packet Tracer-nya untuk memulai membuat simulasi rangkaian jaringannya. Sudah masuk ke software Cisco Packet Tracer-nya, kemudian saya akan mulai membuat simulasi rangkaian jaringannya. Berdasarkan soal yang pertama, saya diharuskan untuk menyiapkan beberapa perangkat, yaitu 2 PC, 2 laptop, 2 server, 2 switch, dan 1 router. Maka di sini saya akan siapkan terdapat 2 PC, kemudian ada 2 laptop, kemudian ada 2 server, kemudian 2 switch, dan satu router. Nah, di sini saya akan hubungkan terlebih dahulu semua rangkaian ini menggunakan kabel yang lurus ini atau straight kabelnya. Ke Ethernet 01, kemudian ke switch yang kedua, saya akan hubungkan juga server ke switchnya. Hubungkan juga dari PC ke switch kedua-duanya. Hal yang sama juga dilakukan di laptop ke switchnya. Oke, sudah.
Kemudian saya akan konfigurasi routernya terlebih dahulu, yaitu untuk gigabit Ethernet 0/0 saya on-kan. Ini menggunakan IP address ini 192.168.1.1. Kemudian subnet mesh-nya untuk gigabit Ethernet 01 menggunakan IP address 92.168.2.1. Ini saya on, kemudian saya close. Baik, kemudian di sini saya akan konfigurasi servernya juga. Saya masuk ke desktop, lalu ke IP address-nya menggunakan IP 192.168.1.2. Juga default gateway-nya titik 1. Kemudian masuk ke service DHCP. Ini saya aktifkan terlebih dahulu, kemudian isi default gateway-nya menggunakan IP 192.168.1.1. Dan di sini saya akan mulai IP address dari 192.168.1.3. Dengan number of user saya menggunakan 2 saja karena hanya terdapat 2 PC berdasarkan project ini. Saya save, kemudian saya close, kemudian saya konfigurasi untuk server yang kedua juga menggunakan IP address 92.168.2.2. Kemudian isi default gateway-nya juga 192.168.2.1. Masuk ke service DHCP, aktifkan interface-nya, kemudian isi default gateway-nya yaitu 192.168.2.1. Ini saya start IP address-nya ke dari 192.168.2.3. Maximum number of user saya gunakan 2, kemudian saya save. Ini saya ubah namaannya dulu menggunakan IP address-nya masing-masing, yaitu untuk yang server yang pertama IP-nya 192.168.1.1.2. Untuk server yang kedua juga sama, menggunakan IP 192.168.2.2. Kemudian saya konfigurasi juga dua PC ini dan juga 2 laptop, yaitu dengan masuk ke desktop, kemudian IP konfigurasi, lalu mengaktifkan DHCP-nya. Dengan demikian, di sini IP address-nya terdapat IP 192.168.1.3 dari default gateway 192.168.1.1. Hal yang sama dilakukan di PC yang kedua, mengaktifkan DHCP-nya, kemudian akan mendapatkan IP address otomatis. Oke, laptop yang kedua. Di sini saya
ubah terlebih dahulu penamaannya untuk mempermudah, itu menggunakan IP address yang ini. .92.168.1.3, kemudian yang ini 1.4. Yang laptop juga demikian. Laptop yang kedua baik, di sini sudah terhubung semua untuk rangkaian jaringannya. Untuk melakukan koneksi dari server 1 ke server 2, maka saya akan melakukan ping terlebih dahulu untuk mendapatkan atau berkomunikasi dari server yang pertama ke server yang kedua. Saya masuk ke desktop, kemudian command promptnya ping ke IP address 192.168.2.2. Oke, saya ulangi kembali. Oke, di sini sudah berhasil. Packet send for received for 0%. Kemudian saya close. Di sini seharusnya sudah bisa berkomunikasi antar PC ini ke laptop yang ini. Untuk melihat apakah sudah berhasil atau belum, maka saya akan melakukan send message dari PC ke laptop. Baik, di sini masih gagal. Saya coba ulangi dari server 1 ke server kedua. Baik, di sini sudah successful, artinya sudah berhasil terkoneksi dari server 192.168.1.2 ke server IP address 192.168.2.2. Kemudian saya coba lagi ke PC, ke laptop, sudah berhasil juga. Kemudian dari PC 1.3 ke laptop 2.4. Oke, saya ulangi lagi. Di sini sudah successful. Saya lakukan juga dari PC 1.4 ke laptop 2.3. Ini sudah berhasil juga. Di sini sudah berhasil juga. Artinya semua rangkaian jaringan ini sudah berhasil terkoneksi satu dengan yang lainnya. Baik, dengan demikian project saya berdasarkan soal ujian tengah semester mata kuliah praktikum jaringan komputer. Bila terdapat beberapa kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.